Halo semuanya, kali ini kita akan membahas stereotip pemaknaan kata sempurna. Untuk narasumbernya kita ada Kak Iva dari mahasiswa UNED dan juga Kak Elo dari mahasiswa Universitas Brawijaya. Mungkin kita bisa langsung mulai ya. Kuilah Kak Rita. Oke, kita mulai ya, Kak. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu deh. Pertama dimulai dari Kak Elo. Oke, silahkan Kak Elo. Namaku Elo Kusuma Fernanda Vel, aku asal Bali. Kesibukanku sekarang cuman kuliah aja sama nge-YouTube. Aku Marifatu Zayyina, bisa dipanggil Iva, asalku dari Mojokerto dan sekarang lagi sibuk kuliah. Udah perkenalan nih, mungkin bisa lanjut. Apa sih makna kata sempurna buat kakak-kakak berdua? Mungkin bisa dimulai dari Kak Iva dulu. Kalau ditanya apa sih makna kata sempurna itu, kalau menurutku pribadi sendiri ya sempurna itu hanya milik Tuhan. Kenapa? Karena ya sebaik apapun ciptaannya pasti akan ada kekurangannya, dan kekurangan tersebut juga biasanya akan dilengkapi oleh ya orang lain. Jadi ya sempurna itu ya hanya milik Tuhan, dan nggak ada kata sempurna yang bisa disandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Kalau memang di masyarakat itu banyak tersebar ya kayak, oh orang ini tuh sempurna banget, oh orang ini tuh talented banget sih, itu kalau menurut aku sih cuma sebagai standarisasi aja, bukan pemaknaan sempurna yang sebenarnya. Kalau menurutku makna sempurna itu relatif sih ya, setiap orang beda-beda pendapatnya itu. Sempurna itu ekspektasi seseorang terhadap diri kita gitu. Misalnya kalau ekspektasi orang tua terhadap kita, atau misalnya kayak kalau atau misalnya kalau kita sendiri punya mimpi atau goal dan kita misalnya nih berhasil meraih goal tersebut, nah itu bisa kita bisa menyebutnya itu sempurna ya, untuk memaknai diri sendiri sih gitu sih kalau menurut aku makna kata sempurna itu. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang makna sempurna nih. Sempurna itu bisa bermaksud sebagai suatu standarisasi loh, baik itu dari diri kita sendiri maupun orang lain. Selain itu, sempurna juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang bersifat relatif. Berarti antara satu orang dan orang lain tentunya gak sama. Nah, selanjutnya, apa kalian pernah ngerasa didiskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung gitu? Karena ada mungkin sesuatu yang menurut orang lain itu bukan suatu kesempurnaan. Kalau ditanya pernah ngalamin diskriminasi, pernah sih ya, tapi sekali. Dan itu nggak di pergaulan teman-teman gitu kan. Jadi waktu aku daftar di SMK, nah apalagi aku daftar di SMK sama teman-temanku. Nah terus pas pengumuman uh, penerimaan itu, teman-temanku semuanya kan keterima. Nah, tapi aku cari nama aku nggak ada. Terus aku nyari ke kepala sekolahnya, dan ternyata aku emang nggak diterima. Alasannya itu cuma karena fisikku aja gitu. Dan alasan kepala sekolahnya itu beliau takut pihak industri nggak mau menerima aku kayak anak industri gitu. Ya makanya takut pihak industri belum siap untuk menerima seorang difabel pada saat itu. Itu udah lama sih ya, tahun 2015. Padahal kalau dari segi akademik ya aku bisa dibilang ya lumayan sih ya. Jadi dari situ sih diskriminasinya. Cuman penolakan sekolah aja. Diskriminasi sih pernah ya, jangankan buat kita yang benar-benar kelihatan berbeda, buat kalian yang dikatakan normal pun pasti sering lah kena yang namanya diskriminasi. Karena apa ya, individu atau masyarakat itu apabila mereka
aku yang berbeda itu kayak ada rasa ingin bukan mengusik sih, kayak tertarik gitu, dan jatuhnya seringkali ya mendiskriminasi, entah itu disengaja atau enggak. Lu sendiri kan pernah ngalamin diskriminasi saat masuk SMK ya. Kalau Kak Iva, menurut Kak Rita itu diskriminasi seperti apa sih? Kalau dari penjelasan Kak Iva nih ya tentang diskriminasi tuh mengenai gimana tentang standar normal orang ngelihat orang lain gitu loh. Jadi kebanyakan orang yang mendiskriminasi tuh kata Kak Iva orang yang merasa dirinya tuh paling normal lah daripada orang lain atau dia paling sempurna kayak gitu sih Nyet. Gimana nih? Oke kita Iya benar. Heeh. Nah, kalau gitu gimana sih menurut kalian? Apakah makna kata sempurna itu harus banget ngikutin standar orang lain? Iya tuh, kita penasaran nih ya nggak? Iya, iya benar. Kalau sempurna itu harus banget ngikutin standar orang lain, ya nggak akan kecapai yang namanya sempurna itu. Ya emang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya. Karena kalau kita mau ngikutin standar sempurnanya orang lain, berapa banyak kata sempurna yang harus kita ikutin. Kita kan interaksi nggak cuma 1-2 orang sih. Nah, misal aku interaksi sama Kak Ayu bilang sempurna itu harus cantik. Nah, sedangkan kalau ke Kak Rita bilang sempurna itu harus baik. Kan itu sudah definisi sempurna yang berbeda, dan kalau aku harus ngikutin Kak Ayu terus nggak ngikutin Kak Rita, aku berarti nggak sempurna dong di Kak Rita. Dan itu percuma kalau harus jadi sempurna di mata orang lain. Itu jadilah sempurna di matamu sendiri, dan itu sesuatu yang amat sulit meskipun hanya untuk diri sendiri. Jadi nggak perlulah ngikutin standar orang lain. Itu sama aja kayak menyakiti diri sendiri. Kalau menurut Kak Ilo, apa sempurna itu benar-benar harus ngikutin standar orang lain? Menurutku sempurna itu nggak harus ikutin standar orang lain ya. Uh, karena pertama tidak ada manusia yang sempurna ya, karena cuma Tuhan ada yang sempurna gitu kan, sesuai dengan pernyataan Iva tadi, pendapatnya Iva. Dan yang kedua, setiap orang punya definisi sempurnanya sendiri gitu. Misalnya kayak aku sempurna dengan cuma dengan kondisiku saat ini, misalnya kayak dia bangga dengan situasi dia saat ini aja, jadi nggak harus ikutin standar orang lain. Begitu ya Kak. Jadi kata sempurna itu nggak harus ikut standar orang lain, dan kalau misalnya ikut standar orang lain itu ya susah gitu ya Kak ya. Oh ya Kak, kira-kira kakak berdua ini pernah nggak sih ngerasa dibedakan gitu dalam segala hal di lingkungan atau dimanapun itu Kak? Pernah banget, apalagi kalau di tempat-tempat umum ya. Kan aku ini kan skoliosis, dan itu tuh menyebabkan perbedaan bentuk rangka tubuh ya, pasti nggak sama kan sama manusia-manusia lain. Dan itu tuh mereka tuh kalau ngeliatin aku, apalagi untuk orang-orang yang benar-benar awam atau nggak tahu yang namanya skoliosis itu, dia tuh ngeliatin dari atas sampai bawah itu teliti banget. Aku sampai, apa sih kalian itu nggak pernah ngeliat yang sesuatu hal yang berbeda. Lebih ke pandangan orang-orang sih kalau dibedakan sama orang lain. Selain itu dari segi perlakuan juga ya, aku itu kan emang skoliosis, tapi aku bukan piring yang kalau disenggol langsung pecah. Nah, orang-orang itu takut banget memperlakukan aku sama dengan yang lain. Jadi mereka tuh hati-hati banget, sampai-sampai aku juga risih sendiri gara-gara ya perlakuannya itu teramat sangat hati-hati gitu loh. Aku bukan barang pecah belah yang kalau kesenggol langsung pecah hancur gitu. Kalau yang ngerasain dibedakan itu aku nggak pernah sih ya. Yang ada tuh malah aku udah jadiin contoh untuk teman-teman di kelas waktu ini. Jadi kayak
dulu itu saya nggak kayak coba lah itu Elo, coba kalian jadi kayak Elo, rajin apa walaupun nggak punya tangan tapi rajin, terus tulisannya bagus itu loh, cuma kalian ikutin kayak Elo gitu ya. Aku sih waktu itu ya apa ya kayak nggak belum begitu apa kayak ngerasa kayak sekarang gini. Kalau sekarang aku diikutin kayak sih kayak nggak enak malah aku apa kayak jadi apa disuruh kayak ikutin kayak aku gitu ya. Sebenarnya biasa aja gitu. Itu sih ya kalau aku apa sendiri apa saya bisa berbeda dengan orang lain ya. Nah, lo coba kamu jadi kayak dia gitu tuh. Apa contoh dia gitu. Belum pernah sih. Oke, kalau dari Kak Elo kan nggak pernah ngalamin diskriminasi ya Kak. Malah Kak Elo jadi sosok yang dijadiin panutan ataupun contoh gitulah. Terutama salah satunya di lingkungan sekolah ya Kak. Iya sih. Tapi aku tuh ngerasa kayak agak aneh gitu loh sama orang-orang yang nganggap perbedaan itu justru justru jadi kekurangan gitu loh buat orang. Kayak misalnya yang dialamin sama Kak Ivan nih. Dia tuh sering banget dianggap atau dipandang berbeda sama orang lain. Padahal ya meskipun kita berbeda, kita tuh tetap sama sih. Sama-sama ciptaan Tuhan gak sih, Nyet? Iya, benar-benar. Ini mungkin masuk ke konteks dari salah satu mata kuliah di subbab kita ya. Tentang diferensiasi sama deviasi sosial ya. Diferensiasi sosial ya. Itu berarti kan suatu perbedaan yang udah dibawa dari kita sejak lahir. Kayak diferensi ras, agama, dan lain-lain. Kalau dari kakak-kakak ini kan kakak punya suatu keistimewaan. Oh ya, keistimewaan yang bukan membedakan sih, tapi membuat suatu ciri khas lah dari diri kakak masing-masing gitu. Kalau dari Kak Elo sendiri, mungkin pernah mengalami diskriminasi dan itu juga masuk ke kategori deviasi ya, yang indikasi ada tindakan menyimpang di lingkungan sekitar. Salah satunya itu saat Kak Elo ngerasa pas masuk SMK, Kak Elo gak diterima karena ada mungkin sebagian orang menganggap itu keterbatasan. Tapi di satu sisi Kak Elo juga bisa dijadikan panutan gitu untuk orang-orang di sekitar Kak Elo gitu. Iya bener banget. Kalau dari Kak Iva sih ya, tentang diferensiasi sosial tuh gimana dia tuh dilahirkan sejak awal gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah berbeda, otomatis orang lain tuh nganggep diri kita tuh langsung judgement gitu loh. Kamu tuh berbeda kayak gitu. Dan hal judgement itu bisa masuk sih ke deviasi sosial. Karena itu itu suatu tingkah laku atau perbuatan yang menyimpang dari norma-norma. Karena kan norma-norma dan nilai yang berlaku di masyarakat itu bukan hanya untuk orang yang memiliki standar kata normal lah intinya. Itu kan, jadi semuanya tuh memiliki norma dan harus saling menghargai satu sama lain, ya nggak sih, Nyet? Iya, betul banget. Iya. Jadi dalam hal ini tuh memang kalau kita kontekskan dengan kata sempurna ya memang kata sempurna itu relatif sih buat orang gitu ya. Tergantung ya kita bentuk istilahnya kata sempurna sesuai dengan diri kita sendiri lah, gak perlu ngikutin orang-orang lain gitu. Seperti kata sempurna menurut Kak Elo, itu kan tentang goals, gimana kita mencapai masa depan, terus gimana kita di kedepannya tuh bakal lebih baik, itu lebih baik tentunya, bukan lebih buruk ya. Jadi pembelajaran aja lah istilahnya. Oke, terima kasih ya buat kakak-kakak ini. Wah, kisahnya tuh benar-benar bikin kita open minded gak sih, Nyet? Ya, kisah menginspirasi lah ya. Bener banget. Itu tentang gimana kita harus menyikapi kata sempurna dari orang lain, terus kita juga harus menerima apa yang kita punya, dan justru itu bukan malah jadi kekurangan, malah jadi something special lah buat something special lah kayak gitu ya. Iya benar banget. Oke lah,
Sekian dari kita semua, dan buat kakak-kakak yang inspiratif ini, thank you so much dan see you. Terima kasih, sampai jumpa di Lain kesempatan. lain kesempatan di bincang-bincang santuy selanjutnya. Bye bye.